Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada materi yang sama, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Namun kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita yang terdahulu. Ya, sebelum kita melangkah ke pembelajaran berikutnya, kita coba review ulang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yakni yang pertama mengenai iman kepada kitab Allah. Apa saja pengertian dari iman itu? Ya, iman adalah yakin, percaya bahwa kitab Allah itu diturunkan kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, dalil nakli, yakni ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah beserta artinya. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas tentang perbedaan kitab dan suhuf. Perbedaan yang utama bahwa kitab itu merupakan dibukukan, sedangkan suhuf merupakan lembaran-lembaran. Dan yang terakhir pekan lalu kita pelajari adanya macam-macam kitab yang wajib kita imani, yaitu ada 4, ada Taurat, ada Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Insya Allah untuk pertemuan kali ini, adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama, pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua, isi pokok Al-Quran. Yang ketiga, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Yang keempat, fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang kelima, nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Dan yang keenam, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita mulai pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian Al-Quran. Pasti kita sudah kenal, sudah tahu yang mana yang disebut dengan Al-Quran. Nah, di sini yang harus kita ketahui arti dari Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran menurut bahasa berarti dari bahasa Arab, yakni qara'ah, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Ya, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Nah, di sini bagi yang membaca Al-Quran akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya poin kedua, yakni isi pokok Al-Quran. Ya, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran sebagian besar meliputi yang pertama itu akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak karimah, yang selanjutnya tarikh dan syariat. Nah, silahkan anak-anakku sekalian perhatikan apa penjelasan dari masing-masing aspek yang terkandung di dalam Al-Quran.
Oke, kita lanjut. Untuk poin ketiga, yakni kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Apa saja kelebihan dan keistimewaan Al-Quran itu? Yang pertama, Al-Quran itu terpelihara kemurnian dan keutuhannya, abadi dan universal. Maksudnya di sini, sejak Nabi menerima Al-Quran sampai saat sekarang ini yang kita baca, yang kita pegang, itu asli, tidak ada yang berubah. Di sini Al-Quran terpelihara keutuhannya. Kemudian yang kedua, bagi yang membaca Al-Quran bernilai ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Inilah 4 di antara kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Oke, kita lanjut. Anak-anak, untuk pembahasan yang keempat mengenai fungsi dan tujuan Al-Quran. Kita ketahui sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab dalam kegelapan. Nah, mereka disebut zaman jahiliyah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan adanya Al-Quran yang diturunkan kepada beliau sebagai petunjuk, maka sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Nah, dengan demikian pasti kita ketahui bahwa fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Hudal linnas. Kita lanjut ke poin kelima mengenai nama-nama lain Al-Quran. Selain kitab Al-Quran yang disebutkan, ada nama-nama lain Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Yakni, yang pertama, kita lihat ada namanya Alkitab. Kitab itu sendiri. Ya, yang selanjutnya Al-Furqan. Arti dari Al-Furqan adalah pembeda. Kemudian Az-Zikir. Az-Zikir yakni peringatan. Selanjutnya Al-Huda yang artinya petunjuk. Nama lain Al-Quran itu lagi ada istilah An-Nur di dalam Al-Quran yang artinya cahaya. Dan yang terakhir Al-Bayyinah. Apa itu Al-Bayyinah? Keterangan. Nah, semua ini ada dalil-dalil yang ada menyebutkan nama-nama lain Al-Quran. Dan terakhir yang keenam, yakni hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah yang kita ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Oke, silahkan Ananda cermati satu persatu. Hikmah beriman kepada kitab Allah itu antara lain ada 4 yang saya jelaskan di sini.
yakni yang pertama memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci, yang kedua berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada yang diremehkan, yang ketiga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban yang tertuang dalam kitab sucinya. Ya, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan tentang Al-Quran yang merupakan kitab suci kita, yang wajib kita pedomani, yang wajib kita hargai dan wajib kita amalkan isinya. Ya, Nanda. Jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Setelah ini silahkan lihat link untuk penugasan dan penilaian. Dan yang terakhir, coba perhatikan kutipan dari Imam Al-Ghazali. Ya, di sini mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Quran. Tetapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingat mati. Jika kau tidak temui juga, maka berdoalah kepada Allah, mintalah hati yang baru, karena hakikatnya pada ketika itu kau tidak mempunyai hati. InsyaAllah berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.